pagi bagi Bapak Ibu di rumah masing-masing. Kita tetap antusias, amin. Saya percaya pandemi ini justru bisa membawa negatif atau juga bisa membawa yang positif. Yang negatif, banyak orang semakin individual ya. Karena physical distancing, social distancing, orang jadi masing-masing dan ini berbahaya ya. Semakin individual, semakin hanya privasinya, semakin independen dan ini berbahaya. Khususnya bagi pertumbuhan rohani iman kita, saudara. Tapi kita mau perangi justru dengan kita mau praktikkan gaya hidup tubuh Kristus. Amin. Kita percaya justru dengan pandemi ini, acara-acara, event-event, program-program tidak bisa berjalan normal. Tapi justru kita harus sadar ini momen kita membangun gaya hidup tubuh Kristus. Bagaimana gereja kita siap membangun gaya hidup tubuh Kristus. Kata kuncinya adalah di gaya hidup Bapak Ibu. Karena seringkali sebatas pengetahuan ya, sebatas kebenaran tetapi kita tidak praktekkan apalagi jadi gaya hidup. Nah ini yang penting, sesuatu kebenaran sampai menjadi kehidupan kita sehari-hari. Dan ini dilakukan bukan sendiri tetapi bersama-sama tubuh Kristus. Karena mungkin kita kalau sendirian bisa bangkit sendiri jadi lemah sendiri ya. Jadi kuat sendiri, down sendiri. Ini bahaya saudara. Tapi bersama tubuh Kristus kita saling menguatkan bersama-sama. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya justru gereja yang seperti sebelum pandemi mungkin tidak bisa balik lagi seperti itu Bapak Ibu. Di masa-masa ke depan, akhir zaman semakin dekat dan saya percaya mungkin tidak akan bisa balik lagi. Kita harus siapkan saudara. Pola gereja yang bagaimana kita sama-sama mau tangkap blueprint-nya Tuhan, rencana Tuhan bagi kita semua. Dan Tuhan mau kembalikan kita kepada awalnya Tuhan membangun gereja, yaitu gereja mula-mula. Dan sepanjang perjanjian baru itu semua dijelaskan Bapak Ibu. Nah kita akan lihat sekarang pola gereja mula-mula ya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Mari yang di gedung maupun yang di rumah kita baca bersama-sama 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi di sini kita bisa lihat jemaat mula-mula punya gaya hidup. Mereka bertekun, artinya terus-terusan, berkesinambungan. Dan dikatakan selalu berkumpul. Jadi mereka selalu connected, selalu terhubung satu kepada yang lain. Memang zaman dulu kota-kota masih sangat kecil seperti satu daerah. Kalau kita mungkin di Kelapa Gading atau di Harapan Indah. Seperti satu lokasi itu satu kota ya. Sekarang kota sudah megapolitan, sudah besar. Tetapi dengan pandemi kita kembali jadi dekat. Ketemu di Zoom. Ketemu di WA, betul ya? Kita bisa connected, bahkan tidak ada batas sekarang. Oleh sebab itu, gaya hidup selalu terkonek, terhubung ini bisa dilakukan di saat-saat ini justru Bapak Ibu. Nah kita bisa lihat di sini, mereka bertekun ada 4 hal. Pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti yang dalam konteksnya perjamuan kasih, dan perjamuan kudus, ya setelah perjamuan kasih mereka terbiasa untuk perjamuan kudus mengingat Tuhan dan berdoa. Kalau kita perhatikan baik-baik, 4 ketekunan ini sebetulnya terekspresi 5 gaya hidup pelayanan. Ya, yang pertama dikatakan rasul-rasul. Jadi ada visi dasar apostolik yang selalu diingat, diajarkan, dibagikan, dipraktekkan, diulang-ulang. Ya, Yesus waktu bangkit katanya dia berulang-ulang mengajar tentang kerajaan Allah. Pengajaran kerajaan Allah adalah pengajaran Yesus, khususnya khotbah di bukit, Matius 5, 6, dan 7. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita akan di dalam 4 bulan ini kita perdalam kembali. Hidup dalam kerajaan Allah ini seperti apa? Ya, yang kita perangi jelas lawannya itu kerajaan ego kita. Kita tidak hidup untuk mementingkan diri sendiri. Ya, kemudian dikatakan pengajaran. Jadi ada rasul, ada pengajaran. Di dalam gereja mula-mula mereka kumpul, mereka saling mengajar, saling menasihati, saling
mengaku dosa, saling akuntabilitas, saling menegur dan segala macam. Mereka saling membangun, ya. Ini yang kita mau praktekkan ketika di Zoom, kita bisa lebih dalam lagi berhubungan, terkonek dan kemudian saling mengajar satu kepada yang lain. Kemudian dikatakan mereka bersekutu, lalu mereka juga memecahkan roti, artinya pengembalaan. Mereka saling memperhatikan, saling mengasihi, saling melayani, saling membantu, dan segala yang saling yang lain untuk mereka bisa bertumbuh bersama. Kemudian mereka berdoa. Berdoa di sini, berdoa yang jelas secara profetik, artinya apa? Karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada kita pakai untuk saling membangun. Mungkin ada pesan Tuhan, ada karunia hikmat, ada nubuatan, dan segala macam membedakan roh. Kita saling menyampaikan hati Tuhan, saling mendoakan. Dan juga mereka berdoa katanya supaya Tuhan beri kami keberanian untuk bersaksi. Betapa kami Tuhan dipersulit, bahkan dianiaya. Tapi gereja mula-mula tidak takut, malah minta lebih berani lagi menyatakan Tuhan kepada dunia. Saudara rindu ini terjadi di saat ini, amin. Ya, saya percaya 4 bulan ke depan kita mau membangun gaya hidup ini, saudara. Oleh sebab itu kita harus siapkan dulu yang disebut adalah kantong kulit atau kerbat baru. Kalau kita punya kerbat lama, maka paradigma kita, sikap hati kita nggak siap. Paradigma lama yang salah satunya ya kita terjebak dengan agamawi. Kita punya peraturan-peraturan yang kita buat sendiri, kebiasaan kita beragamawi, bergereja. Kita punya tembok-tembok batasan. Oleh sebab itu ketika Tuhan mau berbicara out of the box, kita nggak siap. Kita pikir apa ini nggak biasa atau aneh bagi kita, maka kita nggak siap. Oleh sebab itu mari, pandemi ini menggoncangkan tatanan berpikir kita, tatanan beragama, tatanan dalam segala hal. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai tubuh Kristus, ya. Dan juga apa? Gaya hidup kita tadi. Kalau gaya hidup kita ya formal, agamawi, maka kita nggak siap dengan segala situasi yang berbeda saat ini. Kita punya gaya hidup tubuh Kristus tanpa batas. Kenapa? Sebetulnya kita bisa terhubung dengan Zoom, dengan medsos, dengan online semuanya tanpa batas. Ya, oleh sebab itu Tuhan mau curahkan kalau kerbat baru sudah siap, anggur baru dari Tuhan, bagiannya Tuhan mau dicurahkan di tengah-tengah kita. Siap Bapak Ibu, saudara-saudari? Amin. Saudara rindu ada kegerakan roh yang lebih dahsyat lagi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi justru di saat-saat pandemi ini, lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan, bahkan penuaian jiwa-jiwa kita bisa lakukan bersama-sama tubuh Kristus. Amin. Justru kita bisa konseling dengan Zoom dengan orang di luar kota, luar negeri. Nggak ada batas sekarang saudara. Tuhan mau curahkan hikmat-hikmat untuk bisa menjangkau dunia ini. Oleh sebab itu kita mau belajar dari gaya hidup. Nah, gaya hidup tubuh ini bagaimana? Yang jelas gaya hidup tubuh tidak bisa dalam jumlah yang besar kita lakukan dengan efektif. Ya, Tuhan mau ajar kita suatu gaya hidup yang disebut suatu keluarga. Keluarga rohani. Keluarga itu jelas ya, keluarga inti khususnya itu tidak besar. Ya, ada orang tua rohani yang membapai anak-anak rohaninya. Nah, gaya hidup tubuh Kristus ini yang dulu kita kenal dengan istilah pemuritan. Pemuritan ke depan kita mau pertajam dalam bentuk keluarga rohani. Di mana kita dengan saudara kita saling akuntabilitas. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin dulu kita banyak menekankan pemuritan atas bawah ya, vertikal. Pemuritan atas bawah sudah kita lakukan bertahun-tahun. Tetapi memang pemuritan atas bawah ini, Bapak dan anak rohani ini, kendalanya adalah ya tekanannya di Bapak rohaninya. Kita yang cari, kita yang tanya ya. Seringkali anak rohaninya pasif saudara. Ya, kalau dia nggak ada apa-apa, dia diem-diem aja saudara. Ya, akhirnya bisa tentu jatuh. Sudah down, udah ada masalah, terlambat dan segala macam. Seringkali juga tergantung interaksinya yang terbatas. Tetapi sekarang kita menangkap apa yang sudah digambarkan di dalam firman. Ketika Yesus bersama 12 muridnya, dia pun membagi dalam kelompok 2-2 orang. Dan kelompok ini yang disebut Hafruta ini ternyata sudah ada sejak zaman pembuangan Israel di Babel. Waktu itu Daniel sebagai bapak membapai kompak Sadrah, Mesah, Abednego. Di saat-saat sulit, di saat-saat aniaya, kompak ini yang jalan.
Mereka tidak bisa kumpul dalam jumlah besar. Mereka dilarang beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak bisa terang-terangan ya menyembah Tuhan. Tapi mereka di kompak ini, mereka dalam kelompok yang kecil ini atau dalam komunitas sepakat Hafruta ini, mereka bisa saling menguatkan. Bahkan ketika Sadra, Mesa, Abednego masuk ke perapian, saat Daniel ditangkap masuk ke gua singa, mereka saling mendoakan. Dan mujizat terjadi, saudaraku yang terkasih. Oleh sebab itu, kita percaya ini juga terjadi di saat Yesus dan akhirnya di zaman gereja mula-mula. Petrus dan Yohanes, waktu itu mereka berdua mendoakan, menyembuhkan orang di pengemis di bait Allah, saudaraku. Dan semua banyak mujizat terjadi ya. Paulus dengan Barnabas, mereka lakukan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berdua, bertiga, dipakai Tuhan dahsyat. Nah, oleh sebab itu, mari saya mau kita fokus dalam 4 bulan ini. Setiap Bapak Ibu Saudara-saudari berdoa. Tuhan, saya mau punya kompak, komunitas sepakat saya. Nah, bagaimana cara mulainya? Ya pasti kita mulai berdoa ya. Dan kompak ini bisa berbagai jenis ya. Bapak Ibu, yang pertama jelas kalau kita suami istri di dalam Tuhan, kompak kita yang pertama adalah bersama pasangan hidup kita. Tapi memang bila pasangannya belum bertobat atau pasangannya belum pulih dan belum mau, kita jangan paksa. Sekali lagi ya, tidak bisa dipaksa. Ini semua dari hati dan mengenal dan tahu apa yang Tuhan mau pakai itu visinya. Tapi kalau kita belum siap pasangan kita jangan. Ya, oleh sebab itu yang kedua yang jelas adalah kita juga mencari yang sejenis. Pria mencari seorang sahabat pria, yang wanita mencari seorang sahabat wanita untuk saling menguatkan. Ya, di sini kita bisa contoh Paulus dan Barnabas ya. Kalau yang suami istri waktu itu case-nya adalah Petrus juga membawa istrinya untuk melayani bersama-sama. Jadi kompak dalam suami istri, kemudian kompak bersama temannya, sahabat pria dan sahabat wanita yang satu jenis. Kemudian kita juga bisa kombinasi atau campuran. Waktu itu Aquila dan Priscilla suami istri, tetapi kompak bersama Paulus ya. Jadi kombinasi karena Paulus tidak menikah. Oleh sebab itu begitu banyak kemungkinannya, tetapi sekali lagi prinsipnya adalah apa? Don't try to find friends, but make friend. Artinya apa? Jangan pernah ideal berpikir nunggu cari dapat yang cocok. Nggak mungkin lah manusia 100% cocok. Orang kita menikah suami istri aja, udah saya 26 tahun aja tetap ada masalah, ada selisih, ada konflik, itu biasa kan? Ya, sebagai pernikahan suami istri. Nah oleh sebab itu di dalam persahabatan sama ya saudara-saudari. Nggak mungkin cari yang cocok banget, nggak mungkin. Tetapi kita belajar untuk menyesuaikan, bahkan kita percaya saudara kita yang berbeda ini akan dipakai Tuhan membentuk dan membangun kita. Amin. Dan prinsipnya memang orang yang semakin dewasa rohani, semakin bisa cocok sama siapa aja. Tapi orang yang belum pulih, banyak luka-luka, banyak trauma, tertolak dan segala macam, mungkin ya sulit sekali memilih yang cocok. Nah kita harus layani dan pulihkan. Oleh sebab itu mari di dalam 4 bulan ini saya rindu saudara sudah memiliki kompak ya. Entah itu dari keluarga sendiri, kemudian mencari kepada teman yang sahabatmu, engkau mulai sepakat sama dia. Yuk saya mau sama kamu, kita gaya hidup kompak kita bangun bersama-sama. Kenapa? Karena ini menjadi suatu kekuatan yang akan dipakai Tuhan saat-saat ini dan sampai kepada akhir zaman. Yang akan menjadi multiplikasi kepada penjangkauan jiwa-jiwa yang luar biasa. Kita akan dipakai menjadi penjala manusia bersama kompak kita. Oleh sebab itu, teman-teman saudara-saudari, apa yang kita mesti lakukan setelah kita punya kompak? Nah, saya mau kita tangkap yang disebut adalah ibadah sejati. Ketika kita bersama kompak, ngapain? Kita bersama mereka ibadah sejati. Nah, kita akan belajar tentang ibadah sejati, prinsipnya ada 3 hal, up, in, dan out. Yang pertama memang kita sebagai tubuh itu lebih dari satu. Sebagai sesama anggota, kita terkonek sama tubuh. Nah terkonek sama kepala, kita percaya bahwa kepala dan tubuh tidak bisa dipisah. Tetapi kepala dan tubuh bisa ada masalah ketika ada saraf yang putus. Oleh sebab itu bisa piansui, bisa lumpuh tubuh kita karena sarafnya putus sama otak. Tapi kalau kita terkonek, sehatlah tubuh ini. Oleh sebab itu kita mau baca di dalam Kolose 3:15, firman Tuhan katakan bersama-sama kita baca, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah.
Ketika kita connect sama Tuhan bersama kompak kita, Sang Kepala mengalirkan damai sejahteranya. Amin. Dan kita sebagai satu tubuh mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan gaya hidup ini disebut gaya hidup coram Deo. Artinya apa? Gaya hidup menyadari hadirat Tuhan. Gaya hidup menyadari Tuhan senantiasa tinggal di dalam kita. Tuhan senantiasa bersama kita, memimpin kita sepanjang hari. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, kalau kita bersama kompak, kita interaksi. Yuk nyembah sama-sama, yuk doa sama-sama. Entah sepakat pagi, sepakat malam. Yang penting kita jadi gaya hidup, cari Tuhan sama-sama. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau di minggu-minggu ke depan di KTC juga kita akan mulai mesbah pagi bersama-sama. Kita ajak kompak kita, doa nyembah Tuhan sama-sama. Kita ngalami Tuhan sama-sama. Ini luar biasa. Kalau ini jadi gaya hidup, ini jadi sehari-hari ya Bapak Ibu yang terkasih. Nah, tanda up-nya kita, rohani kita sehat adalah apa? Yang disebut dengan kasih yang mula-mula. Itu ukuran yang paling gampang kita deteksi. Ya, kita belajar dari gereja Efesus. Gereja Efesus gereja yang ideal. Gereja yang jadi contoh waktu gereja mula-mula. Mereka sangat giat melayani Tuhan. Mereka sangat rajin beribadah. Tetapi suatu saat gereja Efesus ini terjebak kepada agamawi lagi. Mereka lakukan rutinitas ibadah dan pelayanan. Tapi kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka melayani bahkan sebagai rutinitas saja. Mereka bisa aktif tapi tidak ada kasih lagi. Sampai Tuhan dengan keras menegur di Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi ternyata kejadian atau yang dilakukan Efesus ini satu yang serius bagi Tuhan. Dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kita melayani Tuhan, ya kita kalau orang nggak melayani atau ninggalin Tuhan, kita bilang ini dosanya serius ya. Ini masalah rohaninya serius. Tapi kita kan tetap beribadah, kita tetap pelayanan. Tapi Tuhan kenapa tegurnya keras? Betul itu saudara. Nah ini kita harus belajar. Kan ini bisa kita sendiri alami. Yang masih hidup di dalam gereja, yang masih aktif pelayanan. Tapi ternyata situasinya seperti Efesus saudara. Nah, saya mau kita lihat ilustrasi ini supaya kita paham kasus yang serius ini, saudara. Coba, misalnya maaf nih, saya kasih contoh Pak Jali sama Ibu Francis. Ini seandainya Pak Jali ya. Pak Jali satu hari pulang kerja udah capek-capek ya dari Serpong sampai di rumah. Terus Bu Francis sediain semua servis lah ya, sediain makan malam. Pokoknya apa yang Pak Jali mau dilayani begitu. Itu seperti kebiasaannya ya Bu Francis, saya yakin begitu. Amin. Iya, tapi Bu Francis bilang, "Papa, nanti habis makan Mama mau ngomong." Oke, boleh. Nah, udah selesai semua, beres-beres semua. Masuk ke kamar, lalu Pak Jali nanya, "Ma, mau ngomong apa?" "Ya, Papa janji gak boleh marah ya." "Oh iya ya, gak marah. Mau ngomong apa?" "Mama mau ngomong dengan jujur ya." "Papa siap?" "Siap aja." "Ya, apa sih?" "Mama tetap jadi istri yang baik. Tanggung jawab, ya, ngurusin anak, melayani suami, tanggung jawab rumah, semua nggak akan berubah. Mama mau sungguh-sungguh jadi istri yang baik." Oke. Tapi Mama mau jujur. Mama tidak lagi mengasihi Papa. Mama tidak sayang lagi sama kamu. Langsung Pak Jali melotot, saya yakin. Pak Jali langsung rambutnya berdiri, saudara. Ya, langsung kayak landak, saudara ya. "Ada pria lain, siapa itu pria?" Begitu kan. Ya kan? Tapi kalau soal cinta kasih, jujur aja udah gak sayang lagi. Nah saya mau tanya Pak Jali, masalah ini masalah sepele atau masalah serius Pak?
Hah? Serius kan? Padahal tanggung jawab, aktivitas tidak berubah. Tetapi kehilangan kasih. Ini serius bukan? Nah itulah gereja Tuhan kepada Tuhannya. Kita bisa aja ibadah rutin masih. Bisa pelayanan bahkan aktif masih. Tapi ternyata kasih kita sama Tuhan sudah berubah. Kita lebih mengasihi diri sendiri, kita mengasihi dunia, tapi aktivitas agamawi tidak berubah. Dan Tuhan bilang itu semua kejatuhanmu. Oleh sebab itu kita perlu saling menguatkan supaya kita tetap di dalam kasih yang mula-mula ini. Amin. Dulu waktu kita baru bertobat, kasih mula-mula ini pernah semua kita alami, bukan? Kita udah nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Kita suka doa, kita suka baca firman, nggak ada yang maksa, saudara. Bukan rutinitas, karena apa? Suka, rindu, saudara. Bahkan kalau ada gereja tiap hari kita pun datang ibadah. Ya, senang kumpul sama saudara seiman, nggak mikir lah. Ya, kita nggak mikir capeknya, kita suka cita terus. Nah itulah kasih mula-mula saudaraku yang terkasih. Yang oleh sebab itu mari di dalam saat-saat ini kita bersama kompak cari Tuhan sama-sama ngalami kasih mula-mula membakar kita luar biasa. Yang berikutnya setelah kita up-nya dengan Tuhan beres, kita juga Tuhan mau bicara kepada kita. Tuhan mau sampaikan hatinya kepada kita. Di Kolose 3:16a dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi Tuhan mau bicara kepada kita di antara kita. Nah artinya bukan satu pribadi tapi bersama tubuh Kristus. Tuhan mau pakai saudara kita sampaikan pesan buat kita. Kita pun mau dipakai Tuhan sampaikan pesan buat saudara kita. Kita saling melayani. Ya, ada nubuatan, ada hati Tuhan, kita mau saling membangun. Yang jelas saudara, kita percaya Tuhan mau pulihkan kita lewat saudara kita. Dan yang paling penting jangan ada spirit penghakiman. Ini yang menjadi musuh gereja Tuhan. Ketika gereja masuk ke penghakiman, maka kita akan saling melukai. Kita merasa lebih benar dari saudara kita gosipin saudara kita. Bukannya kita tolongin, kita layani, tapi kita omongin di belakang. Sementara kita merasa paling benar. Ini menjadi kehancuran gereja Tuhan saudaraku. Oleh sebab itu mari lewat kita bersama kompak kita bertanggung jawab membangun saudara kita. Kita tidak hati untuk menghakimi saudara kita. Ingin melayani, memulihkan saudara kita. Setelah kita pulih, yang berikutnya apa? Kita mau dipakai Tuhan untuk bisa menyatakan Tuhan kepada dunia. Mengekspresikan Tuhan kepada dunia. Karena Tuhan mau kita menjadi penjala manusia. Dikatakan di Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Artinya kehidupan kita sehari-hari, ya. Lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Yesus yang menggerakkan kita jadi kesaksian ya. Lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus karena Tuhan untuk Tuhan. Dan kemudian sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi Tuhan mau pakai kita bersama kompak kita. Diingatkan ada saudara kita yang belum pulih, kita connect. Kita telepon dia, kita chat dia, kita ajak dia. Ajak kemana saudara? Ajak supaya ketemu Tuhan. Yesus waktu itu ketemu muridnya Yohanes Pembaptis, Yohanes dan Andreas. Apa yang Yohanes Pembaptis lakukan? Itu Mesias yang saya omongin. Kamu ikut dia, kamu ketemu dia, kamu ikut dia. Lalu Yohanes dan Andreas ikut Yesus. Lalu Andreas ajak apa? Ajak saudaranya Simon Petrus ya. Itu sesama nelayan. Lalu apa kata si Andreas? Aku sudah ketemu Mesias. Yuk ketemu dia. Nah jadi ajak orang lain ketemu Tuhan. Ajak di dalam ibadah sejati. Ajak di dalam mesbah pagi. Ketemu Tuhan dan Tuhan lawat dia. Tuhan pulihin dia. Bahkan bisa jiwa-jiwa yang belum percaya. Ketemu Tuhan. Karena apa? Ada situasi yang mungkin di bawah Tuhan ala krisis. Ada kesulitan saat-saat ini. Ini waktunya kita ajak dia ngalami Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau belajar membangun komunitas sepakat di dalam waktu-waktu ini. Nah, saya mau kita tutup dengan satu perbedaan. Supaya kita paham betul gaya hidup tubuh Kristus dengan pertemanan yang banyak juga kita lakukan sehari-hari ya. Di dalam kehidupan kita jangan terjebak sebatas hanya pertemanan dunia. Karena kita semua mungkin punya sahabat-sahabat dunia kita ya.
di dalam pekerjaan, hobi, dan segala macam. Tapi saya mau kita belajar sama-sama perbedaan. Yang pertama, gaya hidup tubuh. Kalau tubuh terkonek sama kepala, itu harus senantiasa. Kalau nggak terkonek ya matilah tubuh ini, putuslah hubungannya dan matilah tubuh. Kita nggak bisa putus dengan sang kepala. Kita mau senantiasa coram Deo. Menyadari Tuhan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Saling menguatkan sehari-hari dengan kompak kita. Makanya di kompak itu kegiatannya ya entah itu chat, saling nguatin, entah kesaksian, entah ditegur Tuhan juga share kepada kompaknya. Jadi selalu di hadirat Tuhan bersama-sama. Bukan cuma di doa 1 jam, tetapi juga setelah itu ada interaksi. Ada sesuatu sampaikan di kompak, kita bisa chat. Ya, di sibuk kita bisa telepon dan segala macam. Ini saat ini tidak ada batas ya. Tetapi kalau kita coba sekedar acara, ya entah itu komsel atau kumpul-kumpul, ya bisa saja ketika acara kita doa sama-sama. Tapi sebatas acara 2 jam, kita connect sama Tuhan. Habis itu ya masing-masing udah. Kita nggak connect sama Tuhan, nggak ingat Tuhan. Nah inilah yang menjadi cuma kelompok tanpa Tuhan ya. Kemudian apa? Ada persekutuan roh. Karena kita terkonek sama Tuhan, Roh Kudus bekerja. Ya, kita bersatu di dalam Tuhan, kita saling mendoakan, Bapak Ibu. Dikatakan dalam prinsipnya, Ed Cole berkata, engkau akan intim kepada siapa engkau berdoa, kepada siapa engkau ajak berdoa, dan untuk siapa engkau berdoa. Engkau akan intim sama dia, intim sama Tuhan, intim sama kompak yang sama-sama berdoa, dan akhirnya intim kepada orang yang kita doakan. Persekutuan roh. Tetapi kalau kita hanya pertemanan biasa, ya kita karena satu hobi, kita senang kuliner, kita bisa kumpul, sering-sering kumpul. Ya makan di mana-mana udah paling hafal deh. Kita bisa kumpul karena satu hobi, senang goes sama-sama. Tapi kalau kita goes, libatin Tuhan juga dong ya. Oleh sebab itu kita bisa jangkau jiwa lewat hobi goes kita kan. Kalau tanpa Tuhan ya seperti manusia biasa, pertemanan aja karena hobi. Nah oleh sebab itu mari jangan terjebak kepada hal-hal yang sekedar ya manusiawi saja. Kita mau libatkan Tuhan dalam segala kegiatan hidup kita, gaya hidup kita. Oleh sebab itu di dalam gaya hidup tubuh, tubuh ini terhubung lewat urat dan sendi. Urat dan sendi mengkonekkan anggota dengan anggota. Itu apa? Itu adalah hubungan kasih. Kasih ini yang membedakan. Kasih agape, kasih Allah tak bersyarat. Kasih itu memberi, kasih itu membagi perhatian, memberi waktu, ya, memberi tenaga. Bahkan lebih lagi, mungkin harus berkorban harta benda untuk saudara kita yang lain. Apalagi memberi pengampunan. Wah itu luar biasa. Itulah yang membuat gaya hidup tubuh berbeda dengan pertemanan biasa. Tapi kalau pertemanan biasa ya sekedar hubungan manusiawi, ya kadang cocok, kadang konflik, kadang bubar saudaraku. Ya, dulu sih teman saya baik itu, tapi saya udah musuhan sama dia. Kenapa? Dia bikin masalah sama saya, utangnya nggak bayar, saya marah. Udah ribut bubar saudara. Itulah hubungan dunia saudara. Tapi hubungan kasih kita saling memulihkan, amin. Dan yang terakhir adalah Tuhan mau pakai karunia-karunia Roh Kudus bekerja di tengah kita. Amin saudaraku. Nah saya mau undang saat ini Gloria mau bersaksi bagi kita bagaimana dia dengan kompaknya. Bisa saling membangun dan saling membawa kompaknya bahkan menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Silakan bro. Shalom semuanya. Ya shalom. Ya, saya mau menceritakan metamorfosis kompak oleh Roh Kudus. Jadi ini semua pekerjaan Roh Kudus. Awalnya kita ngumpul sebagai kompak. Pertamanya kita awal COVID doanya doa mengaduh. Doanya doa syafaat keluarga yang belum bertobat atau yang belum dipulihkan, Kak. Lalu curhat suasana hati. Ya. Kadang curhat membuat yang lain juga ikut negatif. Ya. Karena masalah ya, terus masalah ya. Dan masalah. Tapi terjadi yang namanya doa spontan. Lalu dimulailah yang namanya yang tadi Kak Budi sampaikan mempersembahkan tubuh secara korporat tiap pagi. Ya. Dan Coram Deo sepanjang hari yang terus diupayakan. Nah, itu seperti apa Coram Deo sepanjang hari itu, coba kasih contohnya. Contohnya ya ada yang berbahasa roh, ada yang nyembah Tuhan, ada yang ya udah dia baca renungan firman, atau kita belajar untuk saat yang lain saat teduh share ke kita tanya Tuhan mau ngomong apa buat saya, atau Tuhan mau ngomong apa buat dia.
Jadi kita nggak sekedar baca, tapi kita juga komentarin saat teduh rekan kompak kita. Sambil dalam aktivitas kerja dan semua kesibukan. Dalam segala kesibukan, terus intim sama Tuhan. Jadi terus connect sama Terus Tuhan. connect sama Tuhan up-nya. Terus in-nya mulai Roh Kudus sadarkan satu persatu, celikan. Terus kita satu persatu juga minta ampun karena punya sikap hati yang mengaduh, yang menyalahkan manusia, yang komplain. Jadi kita doa mengakui hati yang terluka, kecewa dan pahit, dan minta hati yang baru, minta pikiran perasaan Kristus. Nah ini dilakukan terus menerus, mulailah Roh Kudus ambil alih. Nah saat Roh Kudus ambil alih, yang tadi Pak Budi share, kasih mula-mulai terjadi. Ada yang kepenuhan Roh Kudus, dapat bahasa roh, ada yang beroleh karunia-karunia Roh Kudus yang lain. Nah mulailah bernubuat, bernubuatnya masih halus Kak, masih samar-samar, masih nggak pede, tapi Nggak taat pede. sampein. Ya, mulai bernubuat halus saat lagi doa kompak malam hari. Jadi kalau malam-malam kumpul ya di kompak ya. Ya, tiap malam ada yang berdoa, tidak dipaksa, tapi semuanya Roh Kudus mulai satu persatu lawat. Nah, terus sehingga mereka jadi ketagihan, jadi mau gitu ya. Jadi udah nggak sempet tuh drama Korea tuh ya? Enggak. Udah nggak sempet lagi tuh ya? Terus Beralih ya? Beralih. Caring sama kompaknya. sama Ya, kompak. oke. Terus terbuka di grup WA. Terus yang lain spontan, ada yang doain, ada yang sampein ayat, ada yang sampein pesan Tuhan, dipulihin, dapat penguatan. Semakin semangat lagi untuk orang deo Kak, semakin semangat lagi yang udah nikah juga mesbah keluarga. Nah terus Jadi mulai ketularan ya? ketularan, saling Oke. nularin. Lalu outnya mulai terjadi, kita dapat belas kasihan Bapak, mulai hubungin, bersaksi pribadi. Lalu mulai ajak doa sepakat. Nah jadi Tuhan tambahin jiwa ke dalam kompak, atau Tuhan buat dibuka kompak baru. Jadi Gitu. jiwa-jiwa itu bisa teman lama, bisa orang yang Semua, belum ya, percaya, teman lama, belum pulih gitu ya. siapapun nama yang Tuhan ingetin. Diingetin nama Temennya ya. temen, ya gitu. Tetap lakukan gitu Kak. Terus mulai kita belajar karena sudah Roh Kudus sembuhin, pulihin, merdekakan. Lalu mulai praktek doa kerajaan gitu. Doa dengan iman Kristus. Kita mulai peperangan. Tiap keluarga yang belum bertobat, belum Kita pulih. doain peperangan ya. Ya, yang sakit diikat kuasa jahat, diperangin sama-sama di dalam kompak. Karena saat berdoa malam ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi kompaknya kadang membaur. Jadi problem teman kompak yang enggak dikenal karena dari kompak yang lain jadi tahu. Nah di situ tanpa sadar jadi ikut sepakat perangin strongholdnya. Doain Keluarganya bareng-bareng. kenapa? Iya doain bareng-bareng. Lalu ya Tuhan gerakin kunjungan online. Ada yang berani ke rumah ya, ke rumah orang tersebut. Ataupun yang offline ataupun yang online. Jadi temenin video call. Iya, iya. Doain ya layanin pelayanan orang. Jadi ada yang pergi barengan, ada yang pergi offline, tapi yang ada yang online. videoin supaya yang online ikut Iya, lihat dan iya. doain ya. Betul. Oke, Jadi good. keroyokan Kak. Keroyokan. Lalu karunia-karunia Roh Kudus jadi makin tajam. Karunia Roh Kudus makin tajam. Terus kita mulai terutama seminggu terakhir ini Kak, kasih foto jiwa atau VIP list atau keluarga. Ada satu kompak yang memang semakin tajam melihat. Jadi Roh Kudus sampein. Ternyata kompak-kompak yang lain juga ketularan. Jadi Roh Kudus sampein lewat tiap anggota kompak stronghold yang ada. Malamnya doa sepakat perangin dengan otoritas Kristus, dengan doa kerajaan, gitu ya. Nah terjadi pengampunan, terjadi yang namanya pembaruan budi, gitu ya. Roma 12 ayat 2. Lepas dari emosi negatif, lepas dari trauma, dari luka hati, dari rasa berharga yang palsu. Amin. Roh Kudus ambil alih kami satu persatu. Gitu. Dan rekonsiliasi terjadi antara suami dan istri. Nah, kesembuhan, mujizat. Yang tadinya COVID jadi negatif. Yang tadinya ada tumor jadi nggak ada tumor. Yang tadinya Sembuh, tiroid nggak tiroid. Tuh, Tuhan Amin. bekerja dengan cara-cara yang kami kagum banget. Ya, Yes. yang tadinya dibilang dokter parah, tiba-tiba dia udah bisa pulang gitu dari rumah sakit. Nah, pelepasan terjadi. Rumah demi rumah didudukin Roh Kudus. Ada rumah yang banyak strongholdnya, yang bikin jadi malas berdoa, yang bikin mudah kepahitan. Gitu Ini ya. bisa dalam waktu berapa lama? Ini cepat banget ya berarti ya. Iya. Dari kompak kamu akhirnya sekarang udah banyak kompak-kompak Iya. gara-gara menangin jiwa begini ya. Iya, jadi Tuhan bekerja, ini semua pekerjaan Roh Kudus. Dari awal Agustus kami baru 5 kompak, tanpa saya tahu ada 3 kompak di bawah yang berjalan, saya tidak ikut mendampingi. Lalu ya puji Tuhan yang Selasa kemarin kami tulis 14 kompak, tapi berapa hari ini 2 kompak
dibuka lagi, dan ini ada yang di Kamboja, ada yang di Singapura. Kita nggak Udah bisa lintas tahan batas. Tuhan. Iya, kita nggak bisa tahan Tuhan bekerja. Dan tiap tutup doa kompak kami belajar menghayati dan memperkatakan doa Bapa kami dengan iman, Kak. Amin. Kenapa? Karena kita mau dapat belas kasihannya Bapa. Ini hatinya Bapa. Amin, Bapa amin. udah mau, Bapa rindu. Amin. Ini akhir dari akhirnya. Ini kairosnya. Yes. Kalau kita nggak taat, kita akan kelewatan semua janji Tuhan yang ajaib buat keluarga kita, Amin. buat VIP list kita, bahkan buat mereka Kedar dan Nebayot. Hari-hari ini Tuhan taruh itu, dan ada orang yang mengalami Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih. Jadi benar-benar Amin. kita belajar, kita doa kompak, kita mau menyerahkan diri. Sungguh-sungguh nyerahin diri, sungguh-sungguh Yes. rendah hati, buang semua status, jabatan, Yes. pengalaman, pengetahuan. Ini Tuhan yang mau lakukan. Jangan sampai di luar, di provinsi lain, Tuhan udah lawat, Tuhan udah habis-habisan. Tuhan juga sayang jemaat Katasa, dan Tuhan mau lakukan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Saatnya kita benar-benar merendahin hati kita. Karena Tuhan mau bekerja. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya ini waktunya Tuhan bagi gereja Tuhan, khususnya jemaat kita. Saya percaya Tuhan mau bahwa kita lebih lagi masuk dalam rancangan kemuliaannya. Mari saudara, kita yang di gedung ini bangkit berdiri. Yang di rumah saudara juga bisa bangkit berdiri. Siapkan hati saudara, sembah Dia. Aku rindu Tuhan, rindu selalu bersamamu. Bersamamu tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari sama-sama kita datang. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari katakan, aku rindu selalu bersamamu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku
keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bawa kami kembali Tuhan, jatuh cinta kembali dengan Engkau Tuhan. Kembalikan kasih yang mula-mula itu di dalam gereja-Mu, di dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami tidak mau terjebak mengasihani diri sendiri dalam situasi pandemi ini. Hanya memikirkan diri kami, keluarga kami. Tapi kami mau mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami mau mencari Tuhan lebih-lebih lagi daripada yang pernah kami lakukan di masa-masa yang lalu. Bukan sendirian, bersama keluarga kami, bersama komunitas sepakat kami. Kami butuh Tuhan. Kami tidak bisa lepas dari Engkau. Kami selalu mau melekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau senantiasa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan mau bukakan banyak hal buat hidup kami, keluarga kami, dan komunitas sepakat kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, saat ini menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk menyatakan Engkau kepada dunia ini Tuhan. Sekali lagi kami tidak mau terjebak hanya mengasihani diri kami. Dengan keadaan kami yang terbatas. Kami punya Allah yang tak terbatas. Kami mau dipakai Tuhan tanpa batas Tuhan. Menikmati kasih karunia-Mu yang luar biasa. Mengalir buat tubuh-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami dari para pemimpin, pekerja sampai jemaat Tuhan. Alirkan damai sejahtera kasih karunia-Mu Tuhan. Pencerahan-Mu ini kepada setiap kami. Dan berapa banyak engkau yang rindu, Tuhan berkata, aku tidak peduli dengan keadaanmu, dengan latar belakangmu, dengan kondisimu, tetapi aku akan pakai hidupmu. Aku tidak pilih engkau orang lama atau orang baru, engkau sudah jadi pekerja atau belum. Aku lihat isi hatimu, aku lihat kerinduanmu, dan aku akan pakai engkau. Engkau akan mengalami aku lebih-lebih lagi. Dan engkau akan kubukakan rahasia kerajaan Allah yang sangat berharga dan mulia itu. Dan engkau akan dipakai aku dengan dahsyatnya. Jadi alat kesaksian bagi dunia ini. Tuhan, bahwa kami punya pengalaman-pengalaman iman yang baru bersama Tuhan. Bersama kompak kami ya Bapa. Kami mau Tuhan, kami tidak mau kehilangan momentum, kehilangan kairos-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Waktu-waktu ini ke depan, minggu-minggu ini ke depan, bekerjalah di tengah-tengah gereja-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, mari yang rindu sama-sama katakan, amin, amin.